Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya saya sangat paham dengan perasaan dan kondisi para pendemo yang mungkin sudah lelah menghadapi kehidupan dan menyaksikan para para pejabat-pejabat yang mengatasnamakan dirinya wakil rakyat, tapi dalam kenyataan dan tindakannya tidak mewakili rakyat. Kemudian juga kehidupan yang semakin sulit akibat ekonomi yang tidak stabil. Kemudian juga ditambah dengan kebijakan para petinggi pengurus negeri ini yang pada prakteknya jauh dari yang dimandatkan oleh rakyat kepada mereka. Kemudian juga dalam setiap tindakan dan aplikasi dari setiap kehidupan dan gerakan mereka yang sudah jauh dari harapan masyarakat. Padahal dalam hal ini DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang kemudian rakyat sendiri pada saat ini semua kebijakan-kebijakan yang diambil DPR itu tidak mewakili rakyat. Salah satu contohnya adalah banyaknya pajak-pajak baru yang secara dalam kondisi rakyat memang daya beli yang menurun, kemudian juga harga-harga yang mahal, kemudian setelah itu dikenakan pajak A, pajak B, pajak D, dan pajak C. Nah, kemudian juga perlakuan dari wakil atau yang mengatasnamakan diri wakil rakyat itu juga tidak ada yang mensupport atau yang bertindak sesuai dengan harapan rakyat. Nah, itu contohnya adalah apa yang diperbuat atau apa yang dilakukan oleh para anggota dewan yang seakan-akan menyindir dari segi perilaku, menyindir atau tidak memiliki empati kepada masyarakat yang kehidupannya semakin sulit. Yaitu salah satu contohnya adalah di kehidupan yang semakin sulit ini harga sembako semakin mahal, kemudian nilai rupiah semakin turun, semakin merosot ya. Nah, kemudian juga terkait isu kenaikan gaji atau permintaan kenaikan gaji dari para dewan. Jadi para dewan itu sudah tidak lagi mewakili rakyat. Jadi mereka ibaratnya sebuah mobil yang remblongnya, jadi mereka bertindak sendiri sesuai dengan keuntungan dan kepentingan sendiri. Nah, jadi jangan marah ketika rakyat yang sudah tidak bisa lagi mentolerir perilaku yang mereka sendiri memang tidak pernah mewakilkan seperti itu ya. Nah, ketika kondisi yang sangat sulit ini mereka meminta kenaikan gaji dan dengan memang tidak ada salahnya dengan joget, tapi ketika dalam konteks mereka itu meminta kenaikan gaji setelah gaji mereka itu memang selangit ya, kalau di hadapan menurut masyarakat itu, di mata masyarakat itu gaji mereka selangit karena kita aja sekarang ya untuk membeli beras sekilo, 2 kilo, 3 kilo itu adalah sesuatu yang sangat berat ya. Nah, dengan kondisi rakyat seperti ini kemudian mereka menuntut kenaikan gaji dan kemudian dikabulkan dengan joget-joget, apa menurut kalian? Mereka berempati kepada masyarakat. Ditambah dengan beberapa kasus-kasus korupsi yang tidak tuntas diusut ya. Kemudian juga ditambah dengan seperti itu. Nah, jadi atau salah satu saya sebagai bagian dari rakyat sangat merasakan sekali hal itu.
banyak banyak perlakuan dari yang mengatasnamakan pemerintah ya, atau pegawai pemerintah itu memang dengan masyarakat banyak yang tidak friendly, tidak baik. Mereka ke masyarakat memandangnya seperti akulah pemimpin, atau akulah yang lebih dari kalian ya. Nah, salah satu banyak kasus yang menunjukkan hal itu. Nah, salah satunya misalkan saya banyak mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dari perlakuan orang-orang yang memang bekerja atas nama pemerintah. Nah, salah satunya adalah sebuah badan transportasi besar gitu ya, yang sedang membenah diri dari hal transportasi modern. Saya sering bolak-balik kemana-mana, kemudian membeli tiket, dan sering sekali tiket saya itu hangus. Kenapa hangus? Karena keterlambatan, bukan keterlambatan yang dibuat oleh saya, tapi keterlambatan yang dibuat oleh salah satu dari transportasi transit sendiri. Keterlambatan tersebut, jadi ketika transportasi transit itu terlambat, otomatis ke 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 transportasi berikutnya itu terlambat, padahal kan itu satu company ya. Itu yang kedua, adanya denda. Jadi kenapa ya denda untuk masyarakat itu selalu dengan uang? Kenapa denda itu tidak sesuatu yang mendidik ya? Kayak misalkan contohnya misalkan sebut saja saya tentang kereta api ya, sebut saja karena tidak bisa ditutupi lagi ini. Jadi ketika saya beli tiket dan dengan stasiun Bandung misalkan, tetapi kemudian saya naik di stasiun Kiara Condong, itu didenda per orang 15.000. Jadi kalau 2 orang udah 30.000. Nah, jadi kenapa denda itu selalu uang untuk masyarakat? Ketika saya ditanya, saya kan tidak tahu Pak, ini pertama kali. Ya tetap aja Bu, tetap harus bayar gitu kan. Ini udah peraturan. Jadi ketika masyarakat itu ngomongnya peraturan, ini sudah peraturan. Terus saya bilang, Pak emang nggak bisa ya, ini kan saya pertama kali. Maksudnya kalau itu sebuah sanksi, bisa tidak sanksinya tidak selalu uang. Ya itu udah peraturan Bu. Seperti itu ya. Nah, kemudian juga saya pernah ya beli yang VIP gitu ya. Nah, jadi ada keterlambatan di stasiun transit. Jadi selama 1 jam lebih, akhirnya terlambat ke 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 tujuan berikutnya. Itu hangus gitu. Nah, kalaupun tidak hangus itu dibalikin uangnya itu hanya dibalikin itu nggak semua, hampir setengahnya mereka ambil. Dan itu pun setelah seminggu baru cair. Dan ketika ditanya, ini sudah peraturan. Dan kehidupan masyarakat itu yang kayak seperti ini, yang sesuatu yang memang diperlakukan tidak adil. Kalau misalnya masyarakat itu tetap harus nurut, tetap harus ikut peraturan. Dan dengan kalian gimana? Kalian sebagai para pengurus bangsa ini, kalian mengikuti aturan seolah-olah itu kami budak kalian, padahal kami itu adalah rakyat yang memberi mandat kepada kalian. Ya, diperlakukan sangat tidak adil kemarin karena saya membeli tiket atas nama anak saya. Saat anak saya membelikan tiket untuk saya dan atas nama dia, karena KTP dia bukan KTP saya, akhirnya hangus juga ya. Jadi kenapa sih ya seperti itu gitu? Jadi apakah memang di atasnya memang tidak beres, ke bawahnya juga jadi tidak beres? Ke masyarakat itu seakan-akan ketika ditanya itu sudah peraturan dengan judesnya. Akhirnya saya bilang, Pak, Bu, ini kan saya itu kan orang tua ya. Saya itu bukan anak TK, bisa tidak? Sudah peraturan itu dijelaskan peraturan apanya dan kenapa gitu kan. Nah seperti itu. Jadi karena mungkin di atasnya juga ya seperti itu, jadi ke bawahnya ke rakyatnya tidak familiar ya. Ini masalah seperti ini di masyarakat ya. Tidak hanya itu, kayak misalkan sekarang rame ya, ini sudah bukan rahasia umum Pak, jadi Bapak jangan mengatakan bahwa saya itu ngomong tanpa bukti gitu, karena saya mengalami sendiri. Yang kedua adalah pelayanan dari atau ketidakjelasan
ketidakjelasan kasus orang-orang yang hilang uang di bank, ya. Itu banyak, Pak. Kemana itu uang? Ya, ada yang pensiunnya hilang, kemudian saya juga sudah hilang. Belum yang online-nya ini gimana gitu. Kok jadi banyak yang menjadi ramai-ramai jadi seperti legal gitu ya, mengambil uang rakyat itu jadi legal gitu. Banyak saldo yang hilang 500.000, orang buat bayar uang sekolah, buat makan, tiba-tiba hilang. Dan ketika ditanya kalau saldonya memang tidak ada, berarti diambil. Saya tidak mengambil, Pak. Loh, kalau tidak mengambil tentunya ada. Apakah sesederhana itu? Atau contoh yang lain adalah ketika masalah sekolah harus jadi orang sekarang itu mengambil uang rakyat seakan-akan dilegalkan ya, karena mungkin diberi contoh oleh yang di atasnya gitu. Nah, seperti itu. Saya tidak bermaksud untuk membuka aib, dan ini sudah bukan ini sudah terang. Orang-orang sudah pada tahu, banyak orang mengalami. Salah satunya adalah saya. Uang saya hilang di aplikasi online juga hilang, kemudian di perbankan juga hilang. Jadi kepercayaan masyarakat jadi masyarakat itu harus percaya sama siapa gitu. Nah, intinya seperti itu. Jadi kasihan masyarakat itu. Saya pernah tinggal di negara lain tapi belum pernah ya. Jadi saya pernah tinggal di negara lain, dan Indonesia ini ketika saya pulang pertama kali saya sedih gitu ya, melihat kehidupan di Indonesia. Tapi orang Indonesia itu sabar sekali ya, sabar sekali menurut saya. Nah, seperti itu. Jadi jangan selalu menyalahkan kepada masyarakat. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Masyarakat Indonesia itu sudah terlalu sabar dibandingkan masyarakat yang lain, ya. Nah, kemudian juga kepada para aparat, jangan selalu menggoreng kasus ya, menggoreng kasus menjadi melebar atau untuk kepentingan sekelompok orang gitu. Jadi kalau memang saya yakin kalau masyarakat itu demo, mereka tidak akan anarkis. Yang biasanya anarkis itu adalah kelompok-kelompok yang memang memiliki kepentingan, Pak. Ya, jadi yang kasus Mei dulu itu, yang kasus bulan Mei penjara tahun 98 juga sama. Kalau mahasiswa dan masyarakat yang benar-benar memang merasa mereka ditertindas, itu mereka akan demo dengan polosnya masyarakat. Masyarakat itu nggak mungkin berpikir sampai kemana-mana, Pak. Mereka itu orang-orang polos yang hanya ingin mereka itu diperlakukan adil gitu kan. Kan ini mah enggak, digoreng sana sini. Kemudian ada unsur A, unsur B, unsur C. Akhirnya masyarakat dikambing hitamkan. Jangan seperti itu juga, Pak. Ini udah modern, teknologi udah tinggi. Masyarakat juga nggak bisa dibohongi, Pak. Sekarang kalau sekarang mau korupsi aja banyak sekarang informasi di internet dan sebagainya. Dan tidak bisa kita bilang internet itu selalu salah, tidak juga, Pak. Nah, kemudian juga saya setuju kepada ungkapan bahwa tidak ada satu negara yang besar, ya. Tidak ada negara yang besar yang di dalamnya itu banyak koruptor, nggak ada. Saudi Arabia saja, sebuah negara besar, kaya, ya. Itu dengan keberanian seorang pemimpinnya yang memberantas korupsi dari level rendah sampai level keluarga yang termasuk keluarga kerajaan. Bayangkan, Pak, itu hasil uang korupsi ditanam di dinding-dinding atau ditanam di bawah rumah ya, dan dibongkar itu semua. Memang benar ya, harus ada keberanian untuk menangkap para koruptor yang merugikan uang rakyat. Bayangkan, Pak, itu uang rakyat yang triliunan bukan uang mereka ya. Rakyat yang untuk beli beras aja susah ya. Rakyat yang hanya ingin membeli baju, sekedar baju untuk anak-anaknya itu susah gitu, Pak. Jadi memang benar-benar, Pak, ini harus kita udah istilahnya udah di tepi jurang gitu. Kalau tidak ada keberanian untuk menegakkan keadilan dan untuk bersikap tegas kepada koruptor, saya pesimis sekali ya untuk itu.
Dan memang benar tidak ada negara yang besar karena korupsi, yang ada adalah kehancuran. Jadi sama-sama hancur. Kalau misalkan sekarang dibiarkan hancur, kalau Bapak juga bersikap tegas misalkan terhadap koruptor juga hancur. Tapi ada perbedaannya. Kalau misalkan bersikap tegas terhadap koruptor, hancurnya hancur terhormat. Tapi kalau Bapak membiarkan itu, semuanya itu nantinya rakyat tidak ada kepercayaan terhadap pemimpin. Nah, jadi ini harus ada tindakan yang konkret, tindakan yang nyata, dan tindakan yang segera. Ini sudah kondisinya sudah seperti ini, ya. Jadi setiap ada kejadian demo itu selalu ada digoreng oleh yang berkepentingan, ya. Ini sudah lagu lama sebenarnya, udah permainan lama yang sudah lama di Indonesia itu ada dari zaman saya. Jadi dari zaman saya mahasiswa yang kerusuhan bulan Mei, kemudian juga dan sebelum-sebelumnya. Jadi sebenarnya ini saya merasa ini adalah skenario yang sudah tidak aneh gitu kan. Nah seperti itu. Jadi mohon sekali kepada yang berkepentingan untuk tegas ya. Kapan kita mau tegas? Kapan negara ini akan benar-benar menerapkan keadilan buat masyarakat? Kita sudah 80 tahun merdeka. Apa yang kita dapat sebagai masyarakat? Apa yang kita sebagai masyarakat kita sudah memberikan banyak hal kepada negara ya. Banyak hal kepada negara. Kemudian kenapa banyak? Ya kesabaran. Kita didolimi dengan berbagai bentuk ya, dari pajak A, pajak B, pajak C, peraturan A, peraturan B, peraturan C. Dan ketika kita komplain seperti ini, selalu ada ujungnya. Kenapa kita tidak dibiarkan menuntut atau menyampaikan aspirasi itu dengan netral, kemudian dengan damai gitu ya, tanpa ada kemudian digoreng-goreng seperti itu ya. Sekali lagi kita tuh bukan orang-orang bodoh sekarang Pak. Kalau Bapak memang membodoh-bodohi kita itu urusan Bapak, tapi kita bukan orang bodoh, cuma kita tidak mau ribut. Kita itu masih menghargai masih menghargai pemerintah Pak. Jadi setiap kali kita menyampaikan aspirasi itu selalu digoreng mulai sekarang. Kan itu yang anarkis dan sebagainya itu kan tidak sendiri. Mereka kalau masyarakat mereka tidak akan berani anarkis Pak. Kalau masyarakat melakukan itu mereka tidak berani kecuali di belakangnya ada orang yang membackingnya Pak. Ini bukan lagu lama Pak. Buka buku sejarah. Sekarang ada ChatGPT, sekarang ada Grok, teknologi yang tidak bisa dibohongi Pak. Ya, kayak misalkan seorang ngaku-ngaku keturunan kerajaan misalkan, ketika kemudian dicek melalui teknologi itu bukan, itu kan kemudian yang disalahkan teknologinya, bukan teknologi yang disalahkan. Memang seperti itu kondisinya. Jadi sekarang itu nggak bisa masyarakat itu dibohong-bohongi Pak. Nah kalau misalkan Bapak terus memperlakukan seperti ini, saya tidak yakin kemudian apa yang akan terjadi. Karena kan semut aja yang terus diinjak-injak lama-lama dia menggigit Pak. Nah mungkin itu saja. Tapi saya tetap ya mensupport pemerintah supaya bertindak dengan tegas, bertindak sesuai dengan amanah rakyat ya. Dan kepada koruptor-koruptor yang tiba-tiba saja dia masuk anggota DPR rumahnya 10 kali lipat lebih mewah, ini dipertanyakan ya. Kemudian juga memang gaji DPR itu kalau kondisinya memang rakyat semakin susah itu kan harus ditinjau, bukannya minta dinaikkan gitu. Kalau memang simpati terhadap rakyat atau berjuang atas nama rakyat. Nah, saya tetap mensupport ya pemerintah sekarang ya dengan Bapak Presidennya. Kemudian juga saya juga berharap ini memang kita sudah 80 tahun ya Pak merdeka. Jadi kita sekarang butuh ketegasan ya Pak. Jadi jangan terlalu lama berpikir gitu kan. Yang butuh masyarakat itu adalah tindakan yang nyata, bukan konsep. Banyak orang yang sekolah ya dengan memiliki konsep segudang tapi nggak ada aplikasinya. Nah mungkin seperti itu. Kepada masyarakat tetap tenang, pada netizen tetap sabar dan terus berjuang ya. Karena kedaulatan negara ini tergantung kepada kalian. Itu tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.